Halo semuanya, semangat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan juga selalu berharap bahwa pandemi segera berakhir supaya kita bisa segera bertatap muka kembali di kelas ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam di Indonesia. Nah, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang klasifikasi sumber daya alam. Kemudian, potensi sumber daya alam di Indonesia. Kemudian, persebaran sumber daya alam di Indonesia dan pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Itu poin-poin pokok yang akan kita pelajari. Kemudian pertemuan 1 dan 2 ya, pada pertemuan 1 dan 2 ini kita akan melakukan kegiatan yaitu mengklasifikasikan sumber daya alam, kemudian menganalisis potensi sumber daya alam kelautan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia, serta menggambarkan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Lanjut, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian sumber daya alam. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 4 tahun 1982 disebutkan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non-hayati, dan sumber daya buatan. Kemudian ini ada peta konsep sederhana tentang klasifikasi sumber daya alam dan juga pengertiannya. Ini bisa menjadi tambahan belajar ya, bahwa klasifikasi sumber daya alam itu bisa dibedakan berdasarkan bentuk yang bisa dimanfaatkan. Ada materi sumber daya alam materi, hayati, energi, ruang, dan waktu. Kemudian berdasarkan proses pembentukannya ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kemudian berdasarkan cara terbentuknya itu ada magmatis, pegmatis, sedimentasi, pengayaan sekunder, metamorfosis kontak, dan hidrotermal. Kemudian berdasarkan nilai ekonomisnya itu ada ekonomis tinggi, rendah, dan ekonomis. Untuk lebih jelasnya pada slide setelah ini. Nah, ini yang lebih jelas. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya itu ada sumber daya alam materi, sumber daya energi, sumber daya ruang. Oh, sudah. Oke, kita bahas yang pertama. Sumber daya alam materi ini berwujud materi ya, materi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang sumber daya alam materi, berarti sumber daya alam yang bisa kita pegang ya. Jadi istilahnya tampak nyata. Kemudian sumber daya energi itu sumber daya yang berguna untuk menghasilkan energi. Nah, energi itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita. Kemudian ada sumber daya ruang. Sumber daya ruang ini berarti berkaitan dengan tempat yang diperlukan manusia untuk hidup. Tidak hanya manusia, tapi juga makhluk hidup yang lain. Kemudian sumber daya alam berdasarkan pembentukannya atau sifat kelestariannya, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang tidak dapat diperbarui ini artinya yang dapat diperbarui dulu itu artinya tidak akan habis. Jadi dia akan selalu berganti. Dia akan tergantikan dengan sendirinya atau terganti secara otomatis. Alam sudah menyiapkan alam sudah bisa mengganti itu sendiri. Misalnya apa? Air, kemudian tanah, udara. Nah, itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian yang tidak dapat diperbarui ini artinya jika digunakan secara terus-menerus, maka lama-kelamaan akan habis
ya. Jadi dan tidak dapat dihasilkan sendiri oleh manusia. Nah, maka untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini harus diperhatikan tentang pemanfaatannya. Jangan sampai kita sekarang memanfaatkannya dengan maksimal, kita mengeksploitasi dengan maksimal, kemudian anak cucu kita itu tidak kebagian apa-apa. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian lanjut, sumber daya alam berdasarkan jenisnya ada 2, yaitu non-hayati dan juga hayati. Non-hayati berarti benda yang tidak hidup di lingkungan sekitar kita. Ya, contohnya apa? Misalkan air, tanah, udara. Nah, itu kan merupakan sumber daya alam non-hayati. Kemudian kalau sumber daya alam hayati ini berarti berbentuk makhluk hidup, bisa hewan dan juga tumbuhan. Kemudian lanjutnya, sumber daya manusia merupakan bagian integral atau bagian dari sistem di lingkungan yang membentuk suatu organisasi yang mengelola sumber daya alam. Jadi sumber daya manusia ini adalah bagian yang mengelola sumber daya alam yang sudah disediakan oleh alam. Kemudian sumber daya buatan ini merupakan sumber daya yang berhasil atau diciptakan oleh manusia. Nah, itu termasuk sumber daya buatan. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan manusia dan juga kepentingan pertahanan negara, ya. Kemudian lanjut tentang potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Ada apa saja? Ada kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Yang pertama, sumber daya alam kehutanan. Apa sih sumber daya alam kehutanan itu? Merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, di mana antara satu bagian dengan bagian yang lain itu tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan. Itu sumber daya alam kehutanan. Nah, kemudian apa saja jenis-jenis hutan berdasarkan fungsi pokoknya? Itu ada hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi. Apa bedanya? Hutan produksi ini dikelola untuk menghasilkan kayu ataupun hasil hutan bukan kayu. Berarti memang jenis hutan ini adalah dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi manusia. Kemudian hutan lindung berarti dikelola untuk mengelola tanah dan air. Kemudian hutan suaka alam dikelola untuk melindungi kekayaan keanekaragaman hayati atau keindahan alam. Nah, hutan lindung ini dilindungi oleh pemerintah. Jadi, pemanfaatannya tidak boleh sembarangan. Berbeda dengan hutan produksi. Kemudian kalau kalian bertanya-tanya, loh Bu, kalau hutan produksi itu kan berarti dikhususkan untuk istilahnya pohonnya itu ditebang. Lalu gimana jika terus-terusan ditebang? Apakah itu tidak akan merusak lingkungan? Nah, karena pemerintah sudah memutuskan atau menetapkan suatu hutan itu menjadi hutan produksi, berarti pemerintah wajib melakukan pelestarian yang berupa reboisasi. Jadi bahkan yang pohon yang ditebang pun itu ada aturannya, harus berumur sekian tahun. Jadi ada ketentuan dalam penebangan pohon. Istilahnya tebang pilih ya, tidak boleh sembarangan. Kemudian kalau hutan lindung ini benar-benar tidak boleh dimanfaatkan karena apa? Memang dikhususkan untuk mengelola tanah dan air, ya, untuk melindungi kekayaan keanekaragaman hayati. Kemudian hutan konservasi ini dikhususkan juga untuk fungsi perlindungan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Jadi, hutan lindung dan hutan konservasi ini yang tidak boleh dijamah oleh manusia. Tidak boleh sembarangan dalam pemanfaatannya. Kemudian lanjut, sumber daya alam pertambangan. Merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan atau penggalian, kemudian pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Kemudian pengelompokan bahan galian itu ada golongan A, golongan B, dan golongan C. Golongan A ini juga
dikatakan sebagai bahan galian strategis, artinya pengelolaannya itu 100% berada di bawah penguasaan atau pengawasan pemerintah. Karena apa? Bahan galian golongan A ini menyangkut hajat hidup orang banyak, makanya dikuasai oleh pemerintah. Misalnya, minyak bumi, kemudian bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, dan juga aspal. Kemudian golongan B ini disebut juga bahan galian vital. Ini contohnya besi, mangan, molibdenum, krom, wolfram, vanadium, titanium bauksit, tembaga, timbal, dan seng. Kemudian golongan C ini disebut juga sebagai bahan galian industri, misalnya nitrat, kemudian fosfat, garam batu, asbes, talk, mike, grafit, dan magnesit. Nah, untuk lebih jelasnya tentang bahan galian golongan A, B, dan C ini kalian bisa mencari literatur tambahan baik itu yang ada di LKS maupun pencarian secara mandiri di internet. Kemudian lanjut tentang kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan ini ada 3 tahap ya, ada observasi, eksplorasi, dan eksploitasi. Observasi dan eksplorasi ini dilakukan sebelum kegiatan penambangan, ya. Ini merupakan kegiatan pengamatan dulu di daerah yang diperkirakan secara teoritis mempunyai sumber tambang. Kemudian setelah diobservasi dilakukan eksplorasi. Eksplorasi ini merupakan kegiatan penyelidikan tentang keadaan mineral tambang beserta kemungkinannya untuk dimanfaatkan secara ekonomis. Kemudian eksploitasi ini sudah mulai pengambilan barang tambang atau yang bisa kita katakan sebagai penambangan. Jadi, sebelum melakukan kegiatan penggalian untuk penambangan, itu harus dilakukan kajian dulu atau observasi untuk mengamati kira-kira di bawah sini benar-benar ada sumber tambang atau tidak. Nah, setelah diobservasi, oh ada sumber tambang, kemudian dilakukan tahap selanjutnya yaitu eksplorasi tentang menghitung kira-kira ada berapa banyak sumber tambang yang bisa dieksplorasi atau yang bisa diambil. Kenapa perlu kegiatan observasi dan eksplorasi? Supaya kegiatan eksploitasi yang dilakukan itu berguna yang pertama, kemudian tidak sia-sia, kemudian tidak buang-buang uang, misalkan istilahnya gitu ya. Jadi karena kegiatan eksploitasi ini membutuhkan banyak biaya dalam prosesnya, maka ini perlu dipertimbangkan kira-kira nanti setelah setelah kita melakukan eksploitasi tambang, kira-kira hasil tambangnya itu nanti bisa untuk menutup biaya eksploitasi atau tidak. Kalau misalkan yang ditemukan atau hasil eksplorasi ini bahan tambangnya itu sedikit, ya mineral tambang yang akan ditemukan ini sedikit, maka kegiatan eksploitasi tidak bisa dilakukan. Karena apa? Iya, kalau itu nanti bisa menutup anggaran eksploitasi. Kalau tidak, nah malah sudah rugi biaya, kemudian pasti akan menimbulkan yang namanya degradasi lingkungan atau kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan penambangan. Kemudian lanjut, sumber daya alam kelautan itu ada hutan mangrove, terumbu karang, dan lamun. Hutan mangrove ini beda ya dengan hutan bakau. Jadi hutan mangrove ini lebih besar lagi daripada hutan bakau. Atau gampangannya hutan bakau ini merupakan salah satu dari jenis hutan mangrove. Jadi di dalam hutan mangrove ini ada berbagai macam tanaman, salah satunya adalah bakau. Kenapa di negara kita itu lebih sering dikatakan hutan bakau? Karena tumbuhan yang mendominasi itu adalah bakau. Maka kita seringkali menyebutnya adalah hutan bakau. Apa sebenarnya hutan mangrove atau yang biasa kita katakan sebagai hutan bakau? Merupakan hutan khas yang hidup di sepanjang pantai di daerah tropis yang ciri khasnya adalah dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Itu hutan mangrove. Kemudian terumbu karang, terumbu ini artinya batuan sedimen kapur yang ada di laut. Yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Koral itu adalah binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Kemudian lamun ini tumbuhan tinggi yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri hidup terendam di dalam laut.
Biasanya lamun ini kelihatan kalau air laut sedang mengalami surut. Ini bisa kelihatan. Kemudian sumber daya alam pariwisata itu ada wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Apa bedanya? Kalau wisata alam ini bentuk kegiatan rekreasi dan juga pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik alami maupun setelah adanya usaha budidaya. Nah, jadi kalau wisata alam ini murni yang digunakan adalah potensi alamnya. Kemudian wisata budaya ini lebih ke mempelajari keadaan sosial masyarakat, kebiasaan, adat istiadat, cara hidup, dan juga kebudayaan dan seni. Kemudian wisata buatan itu adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan objek wisata sebagai sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia. Jadi kalau wisata buatan ini wisata yang memang sengaja dibuat oleh manusia untuk kebutuhan rekreasi dan juga pariwisata. Itu ya bedanya antara wisata alam, buatan, dan juga wisata budaya. Kemudian lanjut, di pertemuan ketiga kali ini kita akan melakukan kegiatan menjelaskan konsep AMDAL. Apa itu AMDAL? Analisis mengenai dampak lingkungan dalam pembangunan. Kemudian yang selanjutnya menguraikan prosedur AMDAL dalam pembangunan. Yang pertama kita pahami dulu konsep AMDAL merupakan sebuah kajian, ya, kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan terhadap lingkungan. Jadi sederhananya AMDAL ini merupakan sebuah kajian tentang dampak lingkungan yang akan ditimbulkan dari sebuah rencana kegiatan industri. Jadi misalkan nih, saya mau membangun pabrik tas atau pabrik kulit gitu ya. Nah, kemudian sebelum saya membangun sebuah pabrik kulit atau pabrik tas, itu saya harus melakukan kajian AMDAL dulu nih. Kira-kira nanti dampak lingkungan yang saya timbulkan apa? Kemudian bagaimana proses pengelolaan limbahnya itu. Nah, jadi dari kajian AMDAL ini nanti, kalau kajian atau dokumen AMDAL-nya ini disetujui oleh pemerintah, maka rencana pendirian pabrik atau kegiatan usaha itu bisa dilanjutkan. Tapi kalau tidak mendapatkan persetujuan tentang dokumen AMDAL, artinya kajian analisis dampak lingkungannya itu tidak tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka kegiatan perencanaan kegiatan ekonomi atau bangun pabriknya itu tadi itu bisa ditunda atau di-cancel. Kemudian fungsi AMDAL ini ada banyak sekali. Ini bisa kalian cari di internet ataupun di buku. Ini saya hanya ambil beberapa. Yang pertama, bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah. Kemudian membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan. Kemudian memberikan masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha dan atau kegiatan. Kemudian memberi masukan untuk penyusunan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Kemudian memberi informasi bagi mereka atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Itu fungsinya. Kemudian apa saja dokumen AMDAL yang tadi sudah saya sampaikan? Yang pertama pengkajian mengenai dampak usaha atau kegiatan. Dikaji dulu. Setelah dikaji, dilakukan evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha. Kemudian, saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan kegiatan ini sangat diperlukan. Jadi setelah melakukan kajian dan juga evaluasi, maka pemilik rencana usaha ini harus berkomunikasi atau meminta saran kepada warga setempat. Supaya antara warga dengan pabrik yang mau dibangun ini bisa bersinergi dengan baik. Kemudian, perakiraan terhadap besaran serta dampak sifat
dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha atau kegiatan tersebut dilakukan. Jadi memang harus diperkirakan ya, kira-kira dampak yang ditimbulkan ini seberapa banyak. Kemudian apa yang bisa diantisipasi. Nah, itu dokumen AMDAL. Kemudian dokumen yang terakhir yaitu rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Karena apa? Tidak bisa dipungkiri yang namanya kegiatan produksi atau pabrik, aktivitas industri itu pasti menimbulkan sebuah limbah. Nah, di sini pentingnya AMDAL. Dikaji dulu apakah kira-kira nanti dampak lingkungan ini bisa diakomodir atau bisa ditangani sendiri oleh alam. Kemudian selanjutnya pertemuan ketiga setelah kita membahas tentang dokumen AMDAL, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan juga pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Lanjut ya. Apa sih konsep dari pembangunan berkelanjutan? Namanya saja berkelanjutan berarti tidak hanya dilakukan saat ini, tapi juga untuk kebutuhan generasi yang masa depan. Nah, kemudian pembangunan berkelanjutan ini adalah sebuah proses pembangunan, baik itu lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya, yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Jadi kata kuncinya itu, tanpa mengurangi kebutuhan di masa datang. Lanjut, ciri-ciri pembangunan berkelanjutan, ini ada banyak sekali ya. Bisa kalian baca juga dari LKS. Yang jelas cirinya adalah pembangunan itu dilaksanakan agar meminimalkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kemudian dilaksanakan harus memperhatikan antara lingkungan fisik dan sosial. Kemudian dilaksanakan mampu mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Kemudian memperhatikan moral dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Jadi supaya pembangunan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki sifat fundamental dan ideal serta berjangka pendek dan panjang. Lanjut tentang prinsipnya itu ada equity dan engagement. Equity berarti pemerataan, engagement peran serta. Ini harus diratakan ya, jadi tidak ada ketimpangan pembangunan. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam, karena kita di awal tadi sudah membahas tentang sumber daya alam, maka akan kita kaitkan dengan bagaimana pemanfaatannya supaya bisa menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama dalam bidang kehutanan atau kehutanan berkelanjutan. Ini bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan dan juga kelestarian lingkungan untuk kepentingan hidup manusia saat sekarang dan generasi yang akan datang. Kemudian pertanian berkelanjutan berarti bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan saat ini dan masa depan. Kemudian pertambangan berkelanjutan berarti ini perlu adanya komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai keberlanjutan. Selain itu struktur organisasi sistem manajemen yang baik itu juga diperlukan. Lanjut, industri berkelanjutan itu berperan terhadap 3 hal, yaitu faktor ekonomi, sosial, dan faktor lingkungan. Jadi dengan memperhatikan ekonomi, sosial, dan lingkungan, maka pemanfaatan SDA di bidang industri berkelanjutan ini diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Kemudian kelautan berkelanjutan, berarti ini supaya sumber daya alam laut kita itu tidak cepat habis atau terjaga. Bagaimana caranya? Perlindungan anak ikan. Kemudian sistem kuota, penutupan musim penangkapan, dan juga penutupan daerah perikanan. Kemudian pariwisata berkelanjutan ini berfokus pada keberlanjutan pariwisata sebagai aktivitas ekonomi dan mempertimbangkan pariwisata sebagai elemen kebijakan pembangunan berkelanjutan yang lebih
luas. Nah, itu materi kita hari ini. Ada satu quote untuk kita semua. Sebagai manusia, sebagai agent of change, ya, agen perubahan, kita harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam. Ketika kita sudah bijak memanfaatkan sumber daya alam, maka manfaatnya akan kembali ke kita sendiri, yaitu untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi kalau kita sekarang memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan, maka sesungguhnya itu nanti juga akan kembali ke kita sendiri. Berupa apa? Bencana alam. Nah, tuh. Thank you. Selamat berliterasi mandiri, belajar mandiri dari rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat mengikuti semua kegiatan belajar, dan selalu berdoa agar pandemi segera berakhir.